Baik, saudara ayah bunda, kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Khairul Ummah Darajat Effendi MPD GR, yang kami hormati Wakil Kurikulum SD Khairul Ummah Ustazah Sodia Agustina SPD GR, yang kami hormati Wakil Kesiswaan SD Khairul Ummah Ustaz Darmana Pendra SPD, yang kami hormati pengajar praktik dari CGP yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yang kami hormati Ustaz-Ustazah yang hadir pada kegiatan pada pagi hari ini, dan yang kami hormati para wali santri yang berkesempatan hadir mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anda sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur malah kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kelas 4A ini dalam agenda calon guru penggerak angkatan 9, pendampingan individu ke-6 pimpinan dalam pengelolaan sumber daya, yang insya Allah akan sama-sama kita laksanakan beberapa saat lagi. Selawat dan salam mari kita berdoa kepada Allah, semoga tercurahkan kehadiran Nabi Agung kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung sekarang lagi bulan suci Ramadan, mari kita berlomba-lomba mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah barang siapa yang senantiasa bersalawat, nanti di yaumul qiyamah akan diberikan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ustaz-ustazah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan yang terdiri dari A dan B, yang ketiga pemaparan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yang keempat saran pandang kepala sekolah, saran pandang wali santri, saran pandang mewakili guru, dan yang kelima penutup. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Ananda Kalvin. Pada Ananda Kalvin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ilan fa'aghna, فأما
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga yang membaca dan yang mendengarnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan. Adapun kata sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Khairul Umma kepada Ustadz Rajab Effendi MPDGR. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya yang saya hormati pengajar praktik dari program Guru Penggerak, ada Bapak Rinto ya, yang kami hormati. Kemudian juga ada Ibu Indah Purnamasari selaku pengajar praktik yang kami hormati. Kemudian yang kedua yang saya hormati terkhusus wali murid ya, orang tua wali murid khususnya yang dipilih ada lebih kurang 5 orang yang kami hormati. Terima kasih waktunya Ibu wali murid ya, lupa nih namanya, tahu cuma ada 1 ya, Ibu saya. Mohon maaf ya yang kami hormati dan kami banggakan. Kemudian juga yang kami hormati Pak Wakil Kepala Sekolah. Dalam kesempatan ini ada Wakil Bidang Kurikulum, ada Ustazah Surya Agustina. Kemudian yang kami hormati Wakil Bidang Kesiswaan ada Ustaz Darmano Petra. Kemudian Wakil Bidang Pribadi Islam ada Ustazah Sumarni. Kemudian Wakil Bidang Hadis dan Doa ada Ustazah Fikri yang kami hormati. Kemudian juga hadir juga bersama kita perwakilan dari bidang dana usaha Ustazah Nita ya, yang kami hormati. Kemudian juga kami hormati, silakan Bunda salam. Yang kami hormati juga ada Ustaz ada Ustaz Sukamto selaku bendahara BOS sekolah ya, yang kami hormati. Kemudian ada Wakil Bidang Sarana Prasarana ada Ustaz Eko. Kemudian kami hormati Kepala TU Administrasi Sekolah dari Ustaz Rando. Kemudian yang kami hormati juga anak-anak ya yang mewakili ya, setidaknya akan menjadi sebuah pembelajaran di forum diskusi pada pagi hari ini. Terkhusus ya calon guru penggerak yang sebentar lagi akan menjadi guru penggerak ya, akan bergelar guru penggerak ada Ustazah Patrick Jayanti GR dan Ustazah Emalesa GR. Semakin lengkap ketika diberi gelar guru penggerak. Sudah komplit sekali Ustazah Ema dan Ustazah Patrick ya, yang kami hormati, yang hari ini yang nanti akan membahas, akan memfasilitasi kita berdiskusi yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu, Ustazah, para pengajar praktik yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada semuanya, kepada pengajar praktik dan kepada para undangan, terutama wali murid dan bidang dana usaha yang hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak waktunya. Mungkin kesibukannya ditinggalkan sejenak di rumah untuk menghadiri acara kami di sini.
begitu juga kepada seluruh ustazah yang hadir di sini menyempatkan waktu, kami ucapkan terima kasih. Kemudian kepada calon guru penggerak juga yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Kami sampaikan kepada ayah bunda, pengajar praktik, guru-guru, anak-anak ustadz ya, para wakil kepala sekolah bahwa pada hari ini nanti kita akan melaksanakan sebuah forum diskusi yang nanti akan disampaikan oleh para calon guru penggerak. Itu berkaitan tentang sebuah sumber daya manusia yang ada di sekolah. Terutama nanti akan ada analisis dari calon guru penggerak Bapak Ibu berkaitan tentang aset-aset yang akan yang berpeluang untuk perkembangan sekolah ini. Tentunya aset-aset tersebut Bapak Ibu ustazah itu akan menjadi peluang-peluang perkembangan sekolah kita ke depan. Aset-aset tersebut ada yang sudah jalan, aset tersebut mungkin ada yang belum atau yang sama sekali belum diketahui. Ya, baik itu aset yang sifatnya fisik bisa jadi, atau aset yang sifatnya materi nantinya, atau sifatnya hubungannya sosial kepada orang tua. Maka dari itu hari ini nanti kita Bapak Ibu, kami izin terutama wali murid sama guru-guru, kita minta waktunya lebih kurang 60 menit ke depan untuk menyamakan persepsi dan memberikan informasi-informasi berkaitan tentang pemetaan aset, bukan aset ya, aset ya. Kalau lihat di sini adalah Bapak Ibu bahwa hari ini akan ada pendampingan individu, pemimpin dalam mengelola sumber daya alam. Nah, saya selaku kepala sekolah khususnya Bapak Ibu, saya tidak semuanya bisa mengelola aset-aset yang mungkin nanti itu menjadi peluang atau kesempatan yang mungkin untuk kemajuan sekolah ini. Maka dari itu hari ini nanti secara langsung kita akan melihat pemaparan dari kedua calon guru penggerak nanti, apa yang sudah dianalisis, mungkin yang sudah ditanyakan kepada pihak sekolah beberapa hari yang lalu, atau ada hal yang mungkin akan kita kembangkan ke depannya. Ya, kita harus selalu bermimpi Bapak Ibu. Kita harus selalu berharap, karena semua harapan dan mimpi itu dengan niat dan yang baik, maka semua akan Allah mudahkan dan lancarnya. Maka hari inilah yang akan kita bahas nanti. Dan saya berharap wali murid minta saran pandangnya, kalau kata saran tadi ya, masukannya, termasuk guru-guru, para wakil berkaitan tentang ini ada hubungannya dengan program kita ke depannya. Kepada anak-anak ustaz, mungkin nanti bisa melihat yang berkaitan tentang kelanjutan program pendidikan antum-antum ke depannya. Kemudian kepada pengajar praktik, nanti mohon kesempatannya memberikan penguatan, memberikan arahan atau masukan terhadap kegiatan PGP yang insya Allah Bapak Ibu ini adalah program terakhir dari PGP untuk memperoleh guru penggerak. Kalau hari ini Ustazah Edri sama Ustazah Emma CGP, besok ini merupakan kegiatan terakhir yang akan dilanjutkan kepada hasil karya, maka selesai sudah pendidikan yang mereka laksanakan di sini. Ke depan mereka berdua inilah yang menjadi pelopor-pelopor atau yang akan mendukung memfasilitasi program-program sekolah. Maka dari itu mohon kerjasamanya Bapak Ibu semuanya untuk bisa saling memberi kontribusi, saling memberi masukan dan saling bekerja sama. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Karena hari ini puasa ya Pak Arindaya, tidak ada minum, tidak ada kue, mohon maaf ya. Nanti kami bisa mengucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri permohonan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Khairumah yang telah menyampaikan kata sambutannya. Adapun kata sambutan yang kedua yang akan diwakili dari perwakilan pengajar praktik guru penggerak, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Rinto Agustian MPD. Kepada Bapak kami persilahkan.
Alhamdulillah, puji syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam marilah selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan seringnya bersalawat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak kepala sekolah, Khairul Ummah yang saya hormati, para wakil yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, wali murid atau wali santri, orang tua siswa yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, para ustadz yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, Ibu PP, rekan bersama saya sama pengajar praktik yang saya hormati, calon guru penggerak yang luar biasa pada pagi hari ini telah memfasilitasi pendampingan individu 6 anak-anak murid. Nah, kalau di guru Merdeka ini kembali lagi ke murid, ya. Murid perjalanannya malah sengaja ini. murid jadi peserta didik, bisa jadi peserta didik, jadi siswa. Nah, jadi siswa-siswi, akhirnya disingkat jadi siswa semua, dan sekarang kembali lagi menjadi murid. Tapi apapun namanya itu sama saja, penyebutannya saja yang beda. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, untuk kegiatan kita di PI 6 ini adalah kami dari PP, dari BGP Provinsi Bengkulu itu akan memantau pelaksanaan diskusi pengelolaan sumber daya, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini itu akan mengelola. Mengapa dibuat adanya program ini? Karena CGP guru penggerak itu akan dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, mungkin nantinya ada kesempatan akan menjadi pemimpin di satuan pendidikan di sekolah, mereka sudah ada ilmunya. Kalau belum, bisa berguna untuk membantu kepala sekolah untuk mencapai pencapaian program sekolah yang baik. Pengelolaan sumber daya ini pada modul 3.3. Modul ke-10 dari CGP, mereka akan mengelola pengelolaan semua sumber daya. Nanti akan ada beberapa bagian dari modal pengelolaan aset nanti. Ya, diharapkan nanti di sini kita bukan berdebat, ya, karena saya sudah ketiga sini Pak, itu ada yang berdebat, ya, forum debat. Ini bukan forum debat, diskusi, satu pemikiran memberikan sumbang saran agar
terkelolanya aset-aset yang ada di sekolah. Dan nantinya tidak ada alasan lagi untuk memenuhi program unggulan dari sekolah. Apapun programnya, kalau sudah ada modalnya, asetnya, insya Allah program itu akan berjalan dengan baik. Mengapa? Karena kita di CGP ini selalu menggunakan pendekatan yang positif, pendekatan aset. Jadi bukan dengan menggunakan pendekatan kekurangan. Kalau dulu kita mau melakukan program, kita mau melaksanakan program, terkendala, wah ini Pak nggak bisa Pak, karena sekolah kita nggak ada ini. Bapak nggak bisa karena kita kekurangan ini, tenaga kita tidak ada. Ya, tidak seperti itu. Kita berpikir secara positif, ada modalnya, ada aset yang terpendam yang tidak kita ketahui. Nah, anak-anak nantinya, murid itu juga memberikan saran. Kita sama di sini, ya. Mungkin nantinya ada modal seperti fisik, ya, itu tidak diketahui atau sudah dijabarkan. Murid mengatakan ada yang ini Pak, ada contohnya di SMP Aisyah, ya, sudah dijabarkan semua modal fisik Pak ngajar, terus muridnya memberikan sumbang ya, pendapatnya. Umi, dapur termasuk modal fisik nggak? Oh iya lupa, ternyata dapur. Ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita ikuti. Saya ingatkan kembali, ini diskusi bukan debat, ya, bukan debat, apalagi debat kandidat. Kita topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ridho Agustian MPD yang telah menyampaikan kata sambutan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuki acara yang keempat, yaitu pemaparan dari CGP tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pemetaan aset. Dalam hal ini, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah Emalisa SPDI. Kepada Ustazah Emalisa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya kurang semangat, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bukan murid kita lesu kalau pagi bulan puasa ya. Ayah bunda selesai juga lesu ketika Ramadan. Kalau pagi malas bangun gitu ya, kalau siswa di kelas itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya wa din. Syada la ilaha illallah wa syada Muhammadan abduhu ya nabi ya rasulullah. Yang terhormat Ustaz Rajab Effendi MPDGR selaku Kepala Sekolah SDIT Rumah, yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Ustazah Surya Gustina SPDGR, yang sama-sama kita hormati Ustadz Dharma Nopendra SPD selaku Wakil Kesiswaan, serta yang saya hormati pengajar praktek Guru Penggerak Kabupaten Rejang Lebong pada kesempatan ini, Ibu Indah Purnamasari SPD dan Pak Ridho Agustian MPD yang mana telah 8 bulan kurang
calon guru penggerak sebagai agen perubahan pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas pendampingan, atas saran dan masukannya selama ini mendampingi kami sebagai calon guru penggerak. Serta yang saya hormati wali santri yang pada kesempatan hari ini menyempatkan hadir dalam acara diskusi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan Ustadz-Ustazah yang pada hari ini perwakilan untuk menghadiri diskusi kita pada hari ini, serta anak-anak Ustazah yang Ustazah sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada qudwah dan tauladan kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat, kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu Ustazah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tujuan kami mengundang semua warga sekolah, termasuk siswa wali santri, ustazah, serta pengajar praktik. Kami berdua sebagai calon guru penggerak, sebagai agen perubahan pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong ingin berdiskusi kepada warga sekolah bahwasannya sekolah itu adalah satu komunitas, di mana kalau komunitas tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hanya kepala sekolah yang menjalankan, tidak bisa hanya ada guru, tidak juga bisa hanya ada siswa. Kami butuh semua warga sekolah terlibat dalam perkembangan pendidikan yang ada di sekolah, khususnya SD Khairul. Ya, mengingat dunia pendidikan sekarang yang kurikulum bolak-balik ganti gitu ya. Jangankan oleh santrinya gitu ya, kami guru aja bingung, belum selesai K13 sudah kurikulum merdeka gitu ya. Jadi anak-anaknya juga bingung, saking merdekanya nggak mikir lagi, nggak belajar lagi ya. Udah merdeka katanya gitu ya. Nggak ada lagi dibebankan ya, muridnya merdeka, gurunya tidak merdeka. Seperti itu. Jadi hari ini kita bersama-sama membahas aset yang ada di sekolah kita. Karena semua dalam komunitas sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri. Ketika orang tua menyerahkan semuanya anaknya kepada kami, maka tujuan pendidikan yang sebenarnya ingin kita capai tidaklah mungkin tercapai. Sudah lazim biarlah anak kami dari pagi sampai jam 4 aman. Pokoknya kan serahkan ke ustazah gitu ya. Ternyata aset-aset di sekolah, pengelolaan pendidikan seperti itu tidaklah bisa kita mencapai tujuan pendidikan yang sepenuhnya seperti itu. Jadi 7 aset yang kami pelajari dalam modul selama CGP gitu, semuanya harus terlibat, termasuk lingkungan di dekat sekolah itu sendiri terlibat untuk membentuk bagaimana anak kita terbentuk ketika mereka sudah dewasa nanti seperti itu. Apalagi ketika di SD ya, ibaratnya fondasi awal, bagaimana anak kita bisa terbentuk menjadi karakter yang kuat ketika mereka keluar dari dunia SD-nya dan akan masuk ke jenjang berikutnya. Baik, langsung saja ada 7 aset atau 7 model sekolah yang akan dipaparkan dan akan kita diskusikan bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya. Warga sekolah lainnya termasuk wali santri, kemudian ketua komite dan seluruh termasuk wali santri kita, tentang aset atau kekuatan sumber daya dimiliki oleh sekolah. Terkadang kita berpikir, apalagi sekolah kita yang dengan siswa yang 500-an, kondisi lingkungan yang seperti ini terkadang tidak kondusif gitu ya. Anak-anak main bola, istirahat aja nggak bisa gitu ya, karena tempatnya yang tidak memungkinkan. Sementara masa SD adalah masa anak bermain gitu ya. Jadi bagaimana cara kita sebagai warga sekolah bisa mengelola aset-aset yang ada di sekolah sehingga tercapailah tujuan pendidikan yang kita inginkan. Ya,
Ini 7 modal atau aset kekuatan yang ada di sekolah. Yang pertama yang kita diskusikan di sini adalah modal manusia. Kalau tidak ada manusia, maka tidak akan ada sekolah. Ada sekolahnya aja nggak ada manusia, nggak bisa jalan gitu ya. Yang pertama, kemarin sebelum mengadakan diskusi bersama warga sekolah, kami sudah berdiskusi dengan kepala sekolah memetakan aset-aset yang ada di sekolah SD ITB Rumah. Yang pertama adalah modal manusia, di mana alhamdulillah kepala sekolah kita sudah MPD dan sudah bergelar GR gitu ya. Kepala sekolah ITB Rumah ini luar biasa ya. Sebagai motivator kami guru-guru di sini ya, yang kemarin yang nggak semangat gitu. Semenjak kami didampingi kepala sekolah Sarajab, alhamdulillah anak-anak maupun guru-guru luar biasa ya. Jadi termasuk aset yang pertama ya, ketika pemimpin yang mendukung semua aktivitas sekolah, maka berjalanlah tujuan pendidikan yang kita harapkan. Kemudian guru dan tenaga pendidik, alhamdulillah di sekolah kita lebih kurang 50, termasuk tenaga kebersihan, 8 orang guru sudah sertifikasi, dan 2 orang guru akan bergelar guru penggerak. Selanjutnya sekolah akan mengikuti sekolah penggerak. Mohon dukungan dan doanya ya Bunda semuanya. Selanjutnya komite sekolah, baik komite sekolah per kelas itu alhamdulillah berjalan aktif setiap kelasnya. Kemudian murid lebih kurang dari 500, penjaga sekolah juga sudah SPD juga ya, penjaga sekolah kami ya, luar biasa. Kemudian pengawas, pembina aktif dalam segala kegiatan dan mendukung semua kegiatan yang ada di SD ITB Rumah. Kemudian Kadis, Kabid SD, Wakaf Kurikulum Dikdas, Rejang Lebong, Ketua Yayasan dan Ketua Komite. Nah, untuk modal manusia yang ada di SD ITB Rumah ini sudah kami bahas dan diskusikan dengan Ustadz Raja kemarin. Ini yang sudah kami petakan gitu, di mana manfaat dari modal manusia adalah memberi kesempatan kepada guru untuk mengembangkan diri, mengikuti pelatihan dan lomba-lomba lain, sumber belajar, fasilitator, pengelolaan pembelajaran, demonstrator, pembimbing, dan motivator. Alhamdulillah untuk kepala sekolah kami sangat mendukung. Ketika itu urusannya dengan kompetensi guru, maka beliau tidak melarang kami apapun kegiatannya yang tujuannya untuk perkembangan guru dan nantinya akan diterapkan kepada siswa-siswa, maka kepala sekolah sangat mendukung aktivitas kami. Nanti minta saran pandangnya, mungkin ada tambahan di modal manusia. Mungkin ada tambahannya lagi, kayaknya masih ada kurang. Wali santrinya gitu misalnya. Nanti kita setelah pemaparan dari saya dan Ustaz Zaitri. Lanjut Kak. Ya. Selanjutnya pengelolaan sumber daya sekolah yang kedua adalah modal manusia. Nah, modal manusia ini alhamdulillah kami juga sudah difasilitasi oleh kepala sekolah kami, di mana beliau sudah membuat komunitas belajar gitu ya, tidak hanya di sekolah tapi juga di luar sekolah. Beliau selalu menginformasikan untuk guru-guru untuk pengembangan diri agar menjadi pembelajar yang lebih baik lagi. Beliau memfasilitasi MGMP, KKS, KKG, komunitas belajar, komunitas sekolah adab. Nah, komunitas sekolah adab ini nanti yang akan dipelopori oleh guru penggerak dan didampingi oleh kepala sekolah. Insya Allah sudah mulai berjalan gitu ya. Bagaimana impian pemimpin kami untuk membuat sekolah beradab, karena mengingat sekarang krisis adab luar biasa aja. Ayah bunda di luar sana, ketika anak-anak sudah menyelesaikan sekolahnya di SD, yang menjadi beban pikiran, kebetulan saya kelas 6, ngeluh gitu ya, anak guru kelas 6. Gimana ya Zah, anak kami di kelas 6 berubahnya Zah sejak kelas 6 gitu ya. Karena memang masanya gitu ya, udah kelas 6. Jadi pola pikirnya juga sudah berubah. Nah, bagaimana secara teori yang kita udah bagus Bu, untuk adabnya gitu ya, kalau ketika mengerjakan soal mereka udah paham sekali adab-adab yang baik gitu. Tapi ketika penerapannya yang masih PR besar untuk kita semua, baik guru maupun orang tua di rumah. Adapun manfaat pembinaan modal sosial ini
pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan kepala sekolah, mengatur kegiatan guru dan siswa di sekolah, menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pemantauan siswa di sekitar sekolah. Insya Allah kalau beberapa tahun ini sudah berjalan gitu. Nanti silakan masukannya, kita mendiskusikan apalagi yang termasuk modal sosial di lingkungan sekolah SDIP Khoirullah. Lanjut Kak Eko. Nah, ini tidak kalah pentingnya lagi ketika sebuah sistem atau komunitas, aset yang terpenting itu salah satunya modal politik. Ya. Kemarin kami pernah berkolaborasi gitu ya, membahas tentang modal politik. Jadi yang kami bahas partai gitu, karena fasilitator kami jangan bahas partai di ruang kolaborasi gitu ya. Tapi tidak bisa terlepas dari itu, karena modal politik ketika tidak mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, apalagi kita swasta ya, ayah bunda kayaknya butuh dukungan dari orang-orang penting ya. Salah satunya kemarin sudah dibahas dengan Ustaz Rajab, gubernur, bupati, anggota dewan, KPU, kepolisian dan TNI, perbankan, PLN, televisi. Nah, ini alhamdulillah sudah beberapa memfasilitasi dalam pengelolaan sumber daya serta berkolaborasi dengan sekolah kita. Ketika itu tujuan pembelajaran, kami juga pernah mengadakan dengan kerjasama dengan kepolisian gitu ya, bagaimana anak-anak diajak belajar bersama, yang mana mengisinya adalah kepolisian, dan itu warisan kita. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan, maka kita butuh orang-orang ini untuk mendukung berjalannya sekolah kita dan tujuan pendidikan yang kita harapkan bisa tercapai. Ya, untuk setelah saya dan Saudara Tri memaparkan 7 aspek pemetaan sekolah, setelah itu baru kita berdiskusi. Mungkin untuk modal 4, 5, dan 6, 7 itu akan disampaikan oleh Saudara Tri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjut kepada Saudara Tri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf masih banyak terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan dan menyampaikan apa yang disampaikan Ustazah Ema tadi. Selanjutnya Ustaz, modal keempat. Modal keempat adalah modal budaya dan agama. Dari modal agama, seperti kita ketahui, murid kita sholat duha, sholat zuhur, dan sholat asar itu berjamaah di sekolah. Ada juga program unggulan yaitu Bina Pribadi Islami, Bina Pribadi Islam. 3. Perayaan hari-hari Islam. 4. Tahsin tahfiz metode wafa nada hijaz. Dan budayanya yaitu 1. Budaya sekolah berbasis adat, budaya berbagi ke kaum duafa, budaya sunat gratis dan sembako yang kepada yang membutuhkan. 3. Budaya kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah. Berikut adalah beberapa foto tentang kegiatan budaya dan agama di SDIP Khoirullah, yaitu per Jumatnya kita mengadakan Bina Pribadi Islam yaitu BPI, baik itu secara klasikal maupun kelompok. Yang foto yang terakhir ini adalah ujian munakosha yang diuji oleh ustadz atau guru yang berasal dari Surabaya menggunakan metode wafa hijaz. Terakhir ini kita sudah mengadakan biaya sunat gratis dan sembako yang dibagikan untuk kaum duafa yang berdasarkan donasi dari wali santri dan donatur. Selanjutnya Ustaz. Kemudian model fisik di sini ruangan yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekolah untuk pembelajaran. Yang pertama yaitu ruang kelas, 2 laboratorium komputer, 3 masjid, 4 UKS, 5 perpustakaan sekolah, 6 ruang guru, 7 koperasi sekolah, 8 kantin sekolah, 9 lapangan upacara, lapangan bola, 10 ruang guru. Itu
dalam foto-foto tentang modal fisik yang ada di SDT selanjutnya Ustaz. 6 yaitu modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam yaitu manfaatnya itu adalah untuk sarana belajar langsung murid. Yang pertama yaitu faktor pemerintahan terjangkau. Ada kantor samsat di sekitar kita, pemenang, capil, pemda, DPRD, dinas, dan damkar. 2. TPU dalam minggu lama yang ada di belakang sekolah kita. Yang ketiga itu pasar hewan. Seperti yang ada di foto, kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan adalah belajar langsung di TPU di murid secara langsung melihat keadaan di sana, melihat keadaan di sana. Ini ada juga kegiatan kunjungan ke pemadam kebakaran anak-anak SDT Pariwuma. Selanjutnya Ustaz. 7 modal finansial. Yang pertama yaitu infak pendidikan santri. Ada dari dana BOS, ada dana usaha yayasan, kantin sekolah, dan koperasi sekolah. Seperti yang kita tahu, modal finansial kita itu terbesar yaitu dari infak pendidikan santri, yang mana untuk mendanai gaji dan lain-lain. Yang pertama menunjang semua kegiatan operasional sekolah. 2. Pembangunan dan pengeluaran yang tidak didanai oleh dana BOS. 3. Menjual peralatan ATK dan kebutuhan sembako ini untuk operasi sekolah. Yang 4. Menyediakan makanan bagi guru dan murid ini untuk kantin sekolah. Dan itu tadi penjelasan dari kami tentang 7 modal aset yang dimiliki oleh SDT Pariwuma. Selanjutnya adalah sesi diskusi pada moderator kami. Baik, terima kasih kepada Ustazah Emalesa dan Ustazah Etri Jayanti yang telah memaparkan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pemetaan aset. Ada 7 modal tadi, 7 modal yang telah disampaikan. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Kita mulai dari saran pandang terlebih dahulu. Saran pandang pertama akan disampaikan oleh kepala sekolah, yang kedua wali santri, yang ketiga mewakili guru. Kemudian kita boleh melakukan diskusi secara berkala. Baiklah, kita masuki untuk saran pandang yang pertama akan disampaikan oleh kepala sekolah kepada Ustazah FMGM PDGR. Kami persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ustazah Etri dan Ustazah Emalesa ya. Bapak Ibu wali murid khususnya dan Ustazah yang mewakili kesempatan ini, kalau melihat dari yang sudah disampaikan oleh kedua CGP bahwa itu analisis sementara ya, yang terlihat dan terpantau gitu. Dan itu semua tadi dari kedua CGP menyatakan bahwa ini nanti akan menjadi sebuah aset untuk perkembangan sekolah. Untuk itu Bapak Ibu wali murid, ayah bunda, bunda-bundanya yang ada saja, pengajar praktik, guru-guru, mungkin ada yang perlu diberikan masukan untuk kita ke depan, sehingga nanti ini akan lebih baik manajemennya. Kami perlu informasikan kepada wali murid khususnya ya, bahwa untuk kegiatan dana usaha, kemudian kegiatan operasi itu semua kami informasikan bahwa sistem pengelolaan itu adalah di tingkat yayasan Pak Rinto dan Bunda. Jadi sekolah hanya memfasilitasi dan memfasilitasi dalam mengontrol kegiatan-kegiatan proses yang dilaksanakan di tingkat sekolah yang kemudian ditindaklanjuti oleh tingkat yayasan. Nah, pada tingkat yayasan itulah nanti juga ada prosedur sistem, sehingga nanti semua itu akan ada tahapan-tahapan sehingga nanti hasil dan yang sudah diperoleh itu untuk perkembangan sekolah yang biasanya di RTA ya, biasanya RTA ini sebenarnya RTA ya, yang nanti itu akan dihubungkan dengan program sekolah.
termasuk aset-aset yang disampaikan tadi. Ada dana yang masuk ke sekolah, itu ada dana dari infak pendidikan SPP sekolah, dan ada dana BOS, dan itu sudah sesuai dengan prosedur yang sudah direncanakan. Namun dalam kesempatan ini kita masih menganalisis pengeluaran berkaitan tentang program-program yang mendukung di sekolah kita, karena Pak Rinto, Ibu Ida khususnya, dan Bapak Ibu wali murid bahwa ya semua penggajian dari sekolah itu semuanya terbentuk di dana SPP ya. Kalau dana BOS itu lebih kepada pengembangan sekolah gitu. Sehingga kalau kami lihat dari guru yang 50 orang itu saat ini kita sedang mengkondisikan bagaimana program tetap jalan, keuangan juga tetap jalan, sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saran pandang saya terhadap program ini. Mungkin dari kawan-kawan, dari Bapak Ibu murid, anak-anak ya, atau guru-guru mungkin boleh memberikan masukan atau seperti apa kegiatan ini. Terima kasih. Serahkan ke silakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Rumah. Selanjutnya kami persilahkan perwakilan dari dari Bunda Wali Santri SDIP Rumah untuk menyampaikan saran pandang tentang pengelolaan aset ini. Ada 7 modal tadi yang telah disampaikan oleh Ustazah Emma dan Ustazah Ebri. Kami persilahkan Bunda. Silakan untuk menyampaikan saran pandangnya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ada saran baru. Karena kayak gini Bunda, ini adalah ranah sinergitas kita sebagai sekolah dan juga wali santri. Jadi apapun yang ayah Bunda selama ini pikirkan seharusnya sekolah begini, bisa kita sampaikan. Mungkin nanti bisa kita kerjakan bersama-sama begitu ya Bunda. Oke, kami persilahkan Bunda untuk menyampaikan. Iya, di pandang-pandang saya ditanyakan. Untuk masukkan sekolah. Ya, itu. Dan sebenarnya Bunda, mungkin mewakili ada 5 Bunda ya, 4. Kalau di depan ada 4 Bunda, tetap 5 atau 5. Bahwa sebenarnya akhir Tuhan saya mewakili ya. Jadi kalau berkaitan dengan keuangan sebenarnya dengan keuangan yang ada sekarang, untuk saat ini program sekolah insya Allah bisa berjalan dengan baik. Namun yang menjadi persoalan kita untuk ayah bunda itu adalah guru-gurunya yang cukup banyak di sekolah ini. Karena dengan kapasitas guru yang banyak, kita itu Bunda, 1 bulan itu keuangan SDIT ini harus setidaknya masuk itu 150 juta atau 120 juta, dan itu berawal dari SPP. Sehingga sebenarnya itu idealnya Bunda, karena dari 100% itu 80% itu 30%-nya masih tidak bayar, belum bayar. Sehingga kadang-kala itu juga menjadi kendala. Namun ini kita akan evaluasi terus bagaimana SPP wali murid itu tetap lancar, tetap bisa, dan sekolah tetap stabil. Boleh Bunda, mumpung nanti ini ada CGP yang nanti akan meneruskan perjuangan ya. Ya Bunda, atau lebih kepada gurunya, kita SDM ini tenaga pengajarnya, gitu kan. Ustaz aja melihat langsung ada ustaz aja, gitu kan. Tidak ada orangnya guru di sini, kan. Ada guru di sini ngajarnya seperti ini peluang kita, gitu. Ayo kita bangun bagaimana. Itu tidak ada ini, dan itu yang saya harapkan gitu. Nah, jadi kita enak dan guru. Saya berharap sebenarnya Bunda, ya, pengajar praktik ya. Saya tuh punya konsep sih, sebenarnya saya tuh tidak ingin ada batasan antara guru sama guru, guru sama orang tua. Sehingga nanti kita lebih nyaman sekali gitu. Oleh karena itu saya tuh kepengen sekali itu yang dihadirkan, karena saat ini kita masih dibatasi dengan ya itu orang tua serangan sepenuhnya sama guru gitu kan. Guru sama orang tua komunikasinya terbatas gitu. Padahal ini hubungannya sama anak gitu, karena 50% itu kan anak itu di sekolah nih sampai jadi
dipakai. Jadi hanya malam ini gitu. Jadi kami ini jadi udah menjadi orang tua gitu kan. Jadi kalau kita saling diam berdiam diri, visi kita akan bisa tercapai. Harapan bisa dibagi. Boleh Bu, boleh masukannya, sarannya. Anak-anak Ustaz boleh. Ustaz, kami belum mendapat kebahagiaan di sini. Kita kami belajar sama. Baik, silakan kepada Bunda untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri dari kelas 4. Sebenarnya sih bukan ingin memberikan tips atau apa, hanya sebenarnya tuh terima kasih banyak karena sudah mendampingi anak-anak kami. Dan untuk kedepannya juga, kalau itu pun untuk kemajuan sekolah dan untuk perkembangan anak-anak, insya Allah kami wali santri akan mendukung apapun itu program sekolah. Dan sejauh ini juga pihak sekolah selalu terbuka memberikan informasi kalau berkaitan dengan anak-anak dan dengan sekolah, dan sejauh ini nggak ada kendala dan nggak ada masalah. Begitu. Baiklah, terima kasih kepada Bunda yang telah menyampaikan. Kami persilahkan mungkin ada dari ustazah juga, dari guru, mewakili guru memberikan saran pandang tentang sekolah. Silakan kepada Ustazah Sumarni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau didengar dari awal dari pemaparan dari CDP itu, kalau kita lihat bahwa sekolah itu adalah komunitas, gitu ya. Jadi kalau di saran saya, komunitas yang gimana gitu? Kalau karena saya dari bagian bina pribadi Islam, komunitas yang baik itu adalah komunitas yang berjamaah. Itu harapan saya. Karena kenapa? Ketika kita berjamaah itu baik dari jangan-jangan dengan bukan guru aja, tapi guru orang tua maupun murid. Jadi kerja sama kita itu bukan cuma satu aja. Jadi intinya kita harus berjamaah. Jadi dari segi apapun, seperti yang dijelaskan tadi ada 7 aset yang sangat pandangan dari ke-1 ke-2 itu modal manusia. Modal manusia itu kalau saran kami kalau bisa di situ ditambah orang tua atau orang tua ya, gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita kerjasama hanya sekolah dengan anak saja, maka tujuan kita itu sulit tercapai. Apalagi yang kedua itu modal sosial. Karena kenapa sekolah kita sekolah aja. Sedangkan kita lihat krisis kita di sini lihat apa pada anak kita. Oleh karena itu pentingnya suatu keteladanan. Kalau saya sarankan keteladanan gimana? Baik dari gurunya, dari orang tuanya, dan juga muridnya. Kita suruh anak kita makan duduk, tapi guru melakukan, anak melakukan, tapi di rumah orang tua tidak. Nah, itu tidak akan jauh tercapai tujuan itu. Oleh karena itu penting kita berjamaah. Nah, begitu pun yang lainnya. Misalnya kita sarankan anak kita untuk melakukan pekerjaan yang harus selesai disiplin kayak gitu. Nah, guru pun tidak disiplin. Nah, anak gimana mau mempelajari ini semua? Oleh karena itu pentingnya komunitas itu yaitu komunitas yang berjamaah, bukan geng-geng gitu ya, bukan kelompok kecil-kecil, melainkan pentingnya berjamaah. Oleh karena itu Anda katakan kalau bisa nomor 1 itu, jadi ada 3 unsur yang harus terdapat di manusia itu, orang tua, guru dengan murid. Maka insya Allah ketiga unsur itu kalau menjadi suatu senyawa, maka senyawa yang luar biasa yang menjadikan anak-anak kita sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Itu aja dari kami. Kemudian permohonan begitu dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Sumarni. Ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu sekolah itu sebagai komunitas, sehingga komunitasnya adalah komunitas yang berjamaah, di mana antara guru, wali santri, siswa dan lingkungan itu saling bergotong royong bagaimana sekolah itu menjadi tumpuan untuk meningkatkan kompetensi siswa, tapi bekerjanya bersama-sama, dan diminta untuk di modal manusia itu
orang tua itu ditambahkan, dimasukkan ke dalam bagian dari model manusia itu. Baik, mungkin ada wali santri lagi yang ingin menyampaikan atau CGP yang akan menyampaikan atau siswa Anda boleh sampaikan. Ustaz kami ini kami kurang bahagia, misalkan boleh itu. Kami sangat bahagia, boleh kita sampaikan. Boleh. Silakan. Ayo silakan kalau ada Anda atau dari koperasi sekolah juga bisa menyampaikan jika ada yang ingin disampaikan. Bagaimana? Kalau tidak ada selesai nih Pak. Ya. Atau dari Bapak Rinto atau Ibu Ida ingin menyampaikan beberapa hal, kami persilakan. Sebelum ke Pak Rinto mungkin ya Ayah Bunda khususnya ini ya. Ayah Bunda ya. Saya berharap Ayah Bunda jangan takut, jangan khawatir. Kita bukan di masanya untuk menutup diri dengan masukan. Karena saya secara pengambil kepentingan kebijakan di sekolah, saya tuh selalu mengatakan kepada seluruh dewan apa menjadi masukan orang tua kita terima, dan bisa berharap mereka harus membangun hubungan yang lebih baik. Karena saat ini saya rasakan orang tua masih agak menjaga. Saya berharap sekali karena ini secara penelitian ini saya berharap ini bisa terjadi dari kita. Jadi kalau misalnya itu tidak bisa campur nanti ke depan, terutama mengenai tentang program sekolah. Apalagi anak-anak yang masih 3-4 tahun lagi ke depan di sini kan, yang menuju ke jenjang sekolah menengah pertama dalam satu yayasan. Maka ini kebaikan karena anak bapak ibu akan diberikan 6 tahun di sini, bukan hanya setahun. Dan ini PR kami besar gitu. Kalau udah cukup misalnya, sudah pas ketika dicek nasinya misalnya, sepertinya masih belum baik nasinya, saya minta dimaksimalkan lagi. Karena kalau kami tidak diberi masukan, kami tidak tahu. Jadi kita lebih nyaman. Berkaitan juga tentang pendanaan misalnya. Saya punya teman dia waktu kita dia punya kendala, dia punya hambatan, itu tolong diceritakan. Karena dengan kapasitas siswa kita orang tua 470, saya 100% tidak tahu kondisi. Karena ini menjadi sosial kita dari tingkat sekolah. Jujur kita mau sekali membantu. Dan kita tak usah gengsi, tak usah malu bisa. Kan ini mau kita pas-pasan. Kita ngobrol, kalau ada kendala, kan. Atau ada hal yang memang untuk membantu sekolah. Karena ini akan dibangun di sini ke depannya orang tua. Karena kami ini tidak tahu, karena kalau kami merasa dengan selalu gitu. Kami merasa sudah pas, karena kami butuh sekali masukan dari orang tua untuk sekolahnya, termasuk anak-anak kita. Tapi berkaitan tentang akademiknya itu tidak menjadi indikator kita saat ini. Kalau anak saya tuh maunya dapat 2, 3, 5, kamu tidak terlalu penting. Mau 4, karena itu bukan indikator kita. Ini kita adalah apa yang disebut sebagai adat dan akhlaknya. Satu, apa yang saya ketika contoh, saya orang tua juga dari guru negara, saya juga di sini. Ketika saya tanya itu, bagaimana ada saya di sini, itu duluan yang ditanya. Saya minta wali murid, wali kelas, guru, walaupun saya proses, saya minta terbuka. Saya tidak khawatir kalau ditutupi nanti, saya bilang masih tidak di sini. Kalau ada kebiasaan yang ditutupi, ini akan jadi masalah kelak. Karena anak kita adalah generasi emas, tidak cukup. Ya, masa emas. Jangan sesekali kita biarkan sudah cukup nih, udah pas, sudah aman, lancar-lancar saja, tidak banyak ngomong di rumah, ternyata sudah sulit. Tidak. Anak yang diam di rumah selalu itu tolong ditanya. Bisa jadi dia punya masalah. Ya, kemudian ini masukan saja. Saya berharap ke depan kalau misalnya nanti para pengajar mereka, karena ini kendala yang dirasakan yang saya harapkan kepada anak didik. Mungkin itu Pak Rinto. Mungkin dari Pak Rinto, dari Bunda mungkin bisa memberikan kekuatan atau memberikan masukan kami. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila selanjutnya saya memberikan masukan yang kurang pas. Ini selain masukan juga penguatan. Ya, itu memberikan penjelasan. Boleh kita yang pertama ya, melalui modal manusia. Ya, benar sekali yang disebutkan apa? Ibu ya, saudara ya, semuanya. Ya, itu ada tambahan orang tua siswa. Orang tua siswa juga termasuk modal manusia di sekolah. Ya, modal manusia di sekolah. Nah, modal manusianya ini nantinya lebih bagus itu dirincikan lagi. Ya, tadi sudah dirincikan, tapi tidak berinci di tampilannya. Sudah dirincikan ya sama CGP tadi. Guru sekian 5 1, gitu kan? Ada dari 50 itu 10 S1 misalnya, 20 S2 yang sudah ini apa PPG sudah sertifikasi sekian, yang CGP insya Allah 2 nantinya. Wah, itu dari modal manusia ini kekuatannya sudah terlihat sekolah tersebut. Ya, sudah terlihat dan tidak ada kata kekurangan. Ya, apabila kekurangan kita lihat lagi di modal manusia apa saja. Ya, misalnya kita mau melaksanakan membuat program, tujuan kita memetakan aset ini Bapak Ibu ya, itu tujuannya apa? Untuk melancarkan, mensukseskan program-program yang ada di sekolah, baik itu program lama maupun program yang baru dibentuk, ya, agar sekolah lebih maju. Tadinya sekolahnya sudah maju, lebih maju lagi. Ya, akhirnya akan mendukung Indonesia Emas. Program siapa? Program sekolah, program guru. Ya, bila perlu ada program dari komite yang baru. Ya, apa programnya? Sambungkan dengan aset. Ya, misalnya tadi kita mau program ekstrakurikuler yang baru apa misalnya taekwondo, ya, misal, atau renang, ya, khusus olahraga khusus yang renang. Nah, kalau dulu kan kita itu pendekatannya berbasis kejurangan, ya, kata kelas sekolahnya, nggak usah, ekstra itu renang. Kita nggak ada orang di situ, nah gitu kan. Tapi ini nggak boleh jatuh, ya kan? Dananya dari mana? Ya. Nah, itu termasuk kekurangan. Tapi kalau kita berbasis aset, mau renang tadi langsung kita lihat ke aset. Ya, kita tidak ada kolam renang. Ya. Pandang ya namanya. Iya, 144 itu ada kolam renang. Ya kan? Jadi kepikirannya itu juga termasuk aset kita. Ya, seluruh yang ada di Rejang ini itu adalah aset sekolah. Ya, nah apa lagi? Ngomong apa lagi? Kurang di mana? Kira-kira kan? Termasuk modal aset apa itu? Bisa masuk modal aset politik. Kerjasama dengan kolam renang, ya, nanti kolam renang memberikan keputusan, memberikan kebijakan, itulah namanya modal politik. Ya,
Terus untuk pembinanya, lihat di modal manusia. Wah, dulunya tidak ada yang berkompeten. Ini wali ada, orang tua tadi, wah ada wali kita itu, wah, ya kan dia sudah melatih, jangankan di ini kabupaten internasional juga ikut, nah kan modal itu orang tua siswa, ya benar sekali. Nah boleh nanti dikaji ulang, ya dikaji ulang. Salah satunya juga tadi ada yang sudah benar tapi tempatnya yang salah, ya ada yang sudah benar tapi tempatnya yang salah. Contohnya seperti di lingkungan alam, di lingkungan alam, terus lingkungan alam ini lingkungan seperti alam, ya. Biasanya kalau di ininya lingkungan alam ini seperti kantor pemerintahan, ya kantor pemerintahan ya, benda ya, tidak betul, tempat minyak di pabrik itu dan lain-lain, serta itu sudah betul modal aset sekolah sangat betul, tapi tempatnya mungkin di politik, ya di politik. PPU bisa juga ini masuk ke politik juga, masuk pasal relasi, ya. Yang lingkungan alam bisa dikatakan nanti yang bukan buatan manusia, ya. Sungai, kita dekat dengan sungai Kali Merah yang namanya, anak bisa belajar, bisa kebun sekolah, ya. Kebun sekolah itu kan buatan manusia Pak, kebun itu betul, ya. Memang manusia yang buat, tapi tumbuhannya, nah itu nggak bisa manusia yang buat, boleh ciptaan kita buat. Tanah, ya, itu juga anak-anak bisa belajar di pohon dan lain-lainnya itu dan bisa dikatakan potensi modal-modal aset pengelolaan aset sekolah dengan tujuh modal tadi itu saya lihat sudah sangat bagus, ya, cukup lengkap, sangat bagus, ya kan? Sangat bagus untuk saya sudah terlihat, ya. Kalau ada yang kurang, ada yang membutuhkan itu bisa, karena masih banyak yang nah, seluruh ini itu program yang baru yang akan diluncurkan itu kita lihat dari CGT, ya. Mereka akan menciptakan sebuah program, kita tantang nantinya perlu ditantang program yang berpusat pada ya. Nah, program itulah nanti jangan sampai program tersebut ada tidak, karena adalah punya aset. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ridho yang telah menyampaikan beberapa hal mengenai modal. Kemudian kami persilahkan lagi kepada ayah bunda, guru dan guru besarnya yang menyampaikan atau anandanya, silakan. Dan silakan Ustazah Nita dari Koperasi Sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya Rizka Ini saya dari perwakilan Badan Usaha. Di sini dari pemaparan CGD sebelumnya ada penjelasan mendukung, termasuk salah satunya aset finansial itu koperasi sekolah. Di sini ada sedikit saran dari saya, yaitu perlu adanya usaha untuk memperkuat koordinasi dan hubungan antara peran guru penggerak dalam menggerakkan kegiatan koperasi sekolah sesuai dengan tujuannya. Karena apa? Karena sebelumnya koperasi sekolah juga bisa diharapkan menjadi sarana bagi siswa-siswa untuk belajar melakukan kegiatan kecil-kecilan, tentunya untuk mengembangkan kemampuan berwirausaha dan lain-lainnya. Sehingga harapannya semua aset itu bisa berjalan maksimal guna mendukung perkembangan sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Nita. Tidak. Nah, saya silakan kepada guru penggerak atau kepala sekolah yang menyampaikan terkait saran-saran yang telah disampaikan baik dari Bunda, Wali Santri, dari guru, maupun ada beberapa saran juga yang disampaikan oleh Bapak Anito dan Ibu. Silakan. Oke. Baik, terima kasih moderator. Baik, Bunda, Bapak PP yang saya hormati, terima kasih telah menanggapi serta mengikuti jalannya diskusi pada hari ini. Saya juga terima kasih atas tanggapan dan sarannya, gitu ya, dari Bunda Naila, gitu ya. Alhamdulillah, kalau semuanya para siswa wali santri seperti Bunda Naila, gitu ya. Ya, karena setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda-beda, gitu ya. Ada yang menganggap memang sekolah kita ya guru-gurunya sudah terbuka, gitu ya. Semua program-program sekolah sudah sesuai dengan harapan orang tua, gitu ya. Tapi tidak semua kita bisa menyamai cara berpikir kita, gitu ya. Masih banyak PR bagi kami guru-guru di sini, bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan orang tua sehingga program-program sekolah berdampak pada siswa dan membuat orang tua bahagia, gitu ya. Bagaimana keinginan orang tua anaknya seperti apa, begitu juga harapan kami. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi, gitu ya. Seperti yang dikatakan Saudara Mahmi tadi, bahwa kita harus berkomunitas yang berjamaah. Ketika di sekolah sudah menerapkan adab-adab mulai dari makan, mulai dari tidur sampai tidur lagi seperti itu ya. Tetapi kalau di sekolah tidak, di rumah tidak mendukung, maka tujuan pendidikan yang kita inginkan tidak akan tercapai. Begitu juga komunitas yang ada di sekolah, gitu ya. Anak-anaknya dilarang makan berdiri, tapi dia lihat di rumah bapaknya minumnya berdiri, makannya berdiri. Maka tidak mudah untuk menanamkan karakter-karakter yang berada seperti itu ketika kita tidak berkolaborasi. Juga begitu juga dengan gurunya. Nah, rambutnya pendek, tapi usahanya rambutnya gondrong, gitu ya. Kemudian gurunya juga, nah wajib pakai jilbab, wajib pakai kaos kaki. Ketika ketemu ustazahnya di luar, ternyata ustazahnya tidak berkaos kaki, tidak berjilbab, misalnya. Itu sangat tantangan luar biasa bagi kita pendidik dan juga sebagai orang tua. Jadi benar sekali kata Ustazah Marni, komunitas yang berjamaah seperti apa sih yang kita bentuk selama ini. Saya sendiri sebagai wali santri tidak mulu-mulu ya ingin kita terhadap anak kita. Waktu mandi dia mandi tanpa kita harus jerit-jerit, gitu. Waktu sholat dia sholat, gitu ya, tanpa kita jerit-jerit, gitu. Tetapi kalau untuk di sekolah mungkin sudah sangat maksimal, gitu ya. Mereka masih pengaruh dengan bintang, gitu ya. Ada juga siswa yang masih kalau kamu nggak kerjakan, ibu telepon ustazah ya. Bisa kan termasuk kerjasama. Tapi kan tidak semua wali santri ingin ribet seperti itu ya. Karena kebanyakan tidak berpikir panjang, gitu ya. Sudah anak yang penting awal sekolah, tapi ternyata pembentukan karakter itu tidak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, gitu ya. Apalagi 6 tahun kita di sini
mencetak anak kita, harapan kita taruh di SD rumah adalah anak kita berkarakter, beradab. Jarang saya dengar yang biarlah anak tidak berkarakter saja, yang penting ranking 1 gitu ya. Sangat jarang sekali. Nilai ranking itu nomor sekian gitu ya. Harapan orang tua sama dengan harapan kami. Anak-anak kami ketika keluar dari sini tidak ada lagi kami dengar Za itu tidak sekolah lagi, Za sudah nikah ada Za gitu ya. Za anakku Za masuk geng motor gitu. Itu saya dengar ketika sudah tamat. Saya harus gimana Za gitu, masih konsultasi seperti itu ya. Karena kenapa? Ketika sudah seperti itu maka kita tidak bisa merubahkannya lagi gitu. Seharusnya dari awal kita sudah bekerja sama gitu ya. Bagaimana penerapan di sekolah, begitu juga penerapan di rumah. Nah itulah perannya kita. Nah silakan menghafal. Hibahnya orang tuanya dan hafal gitu kan. Idanya mudah pun hafal Al-Quran itu katanya. Nah, jadi kita harus mengimbangi. Kita untuk anak kita 30 juz, kita juz 30 aja belum sampai gitu ya. Tapi setidaknya kita memfasilitasi bagaimana program-program sekolah, mohon dukungannya, dan jangan sekolah bagaimana, orang tua bagaimana. Itu yang sangat membingungkan anak-anak kita gitu ya. Di rumah boleh kami seperti ini katanya. Ketika di sekolah dilarang, di rumah dibolehkan, maka yang terjadi anak bingung, otomatis dia akan mencari yang lebih nyaman menurut dia. Begitu anak-anak kita seperti itu. Ketika gurunya silakan dengarkan ustazanya ngajar gitu ya. Dan itu guru yang paling dia senangi. Ya, betul. Dia tidak menyenangi guru, silakan dengarkan ustazah kasih bintang, yang ribut kasih bintang nangis. Dia tidak suka dengan guru yang disiplin. Dia suka guru enaknya misal itu kami nak keluar ya lah katanya. Kami nak guling-guling tak apa, yang penting belajar katanya. Dan itu jadi guru korporat saatnya. Jadi PR. Nah, bagaimana kita bisa menjadi guru yang menyenangkan, tetapi dia tetap belajar sesuai dengan yang harapan yang kita inginkan, gitu seperti itu ya. Mungkin di rumah juga seperti itu. Enak laki ayah ada banyak peraturan. Kalau kayak bunda ngomel ya, sama gitu. Di sekolah juga seperti itu anak-anak kita. Ya mungkin kita sebagai wali komunitas sekolah, guru dan orang tua, kita berkolaborasi lebih baik lagi ke depannya, sehingga apa tujuan pendidikan kita yang sebenarnya kepada anak-anak kita dapat tercapai sesuai dengan harapan kita. Saya yakin dan percaya kita sebagai orang tua, kami sebagai guru tidak berharap anak kita sukses itu bonus, yang penting jadi orang baik gitu. Orang sukses belum tentu jadi orang baik, tetapi orang baik otomatis dia sudah menjadi orang sukses. Itu harapan kita bersama-sama. Kemudian terima kasih kepada Pak Rinto yang telah memberi penguatan, kemudian beberapa perbaikan yang harus kami perbaiki. Kami masih belajar nih. Ayah Bunda selama 8 bulan belajar bagaimana menjadi pemimpin, pengelolaan sebagai agen perubahan di dalam dunia pendidikan gitu ya. Jadi sama-sama belajar. Karena kita sesuai dengan hadis ya, ajarlah anak sesuai dengan zamanmu. Jangan diajarkan sesuai dengan zaman kalian, karena diajarkan zaman kita Bu. Karena kita dulu takut dengan orang tua, takut dengan guru. Kalau anak sekarang tidak, semua ada jawabnya gitu. Kalau kita ngomong dia ada pembenarannya dalam. Kalau kita ngomong A, jawabannya dan sampai Z yang seperti itu. Jadi kita harus lebih banyak tahu daripada murid kita, karena mereka lebih cerdas dari kita. Apalagi di teknologi, mereka lebih cerdas dibanding kita. Jadi kita sebagai orang tua dan sebagai guru jangan bosan-bosan, jangan berhenti untuk belajar. Karena anak-anak kita adalah aset termahal dalam hidup kita. Ketika kita gagal, maka gagallah seluruhnya dalam hidup kita gitu. Karena perjuangan mendidik sangat tidaklah mudah. Kalau ngajar pelajaran tidak susah Bu, tapi mendidik karena kita kalah dengan lingkungan, kalah dengan teknologi, dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Jadi mohon kedepannya kerjasama yang lebih baik lagi, komunitas yang berjamaah lebih baik lagi, baik dari guru-gurunya maupun dengan wali santrinya. Mungkin itu terus ada dari masukan dari pengelola aset usaha di bidang kantin. Ini Ustaz diharapkan
kita bisa mendirikan koperasi sekolah. Benar sekali. Dulu tahun berapa ya pernah kita mengadakan koperasi sekolah. Ternyata anak-anak kita ini bukan tidak jujur, tapi banyaknya anak dengan kondisi sarana prasarana yang tidak mendukung, usaha kita terus gagal. Anak-anak mungkin sudah ngambil nggak bayar, gitu. Setelah dihitung tidak sesuai dengan harapan, gitu ya. Yang diharapkan harapannya labanya bisa dijadikan untuk modal perkembangan pembelajaran, tetapi tidak sesuai dengan harapan. Tapi itu PR untuk kami sebagai CGP maupun komunitas di sekolah, bagaimana nanti ke depannya sekolah ini ada koperasi sekolah. Terima kasih Susanita atas masukannya dan akan kami pelajari lebih lanjut lagi. Demikian sebelum ditutup Ustaz Ranu, kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rejang SDIP Rumah mengucapkan banyak terima kasih kepada pengajar praktik kami Ibu Indah dan Pak Rinto yang tak bosan-bosannya selama 8 bulan ini mengingatkan, mendampingi kami agar menjadi agen perubahan pendidikan untuk menjadi lebih baik lagi, dan ucapan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah mendukung program pendidikan guru penggerak sehingga kami diberi waktu yang seluas-luasnya agar kami bisa meningkatkan kompetensi diri kami untuk bagaimana kami bisa menjadi guru yang berpusat kepada murid, ya. Dan kepada wali santri juga mungkin ada beberapa terganggu dalam pelajaran karena kesibukan kami dalam menjalankan dan menyelesaikan program guru penggerak ini. Mohon doanya semoga ke depan saya dan saudara sebagai guru penggerak di SDIP Rumah Angkatan 9 ini bisa menjadi agen perubahan dan menjadi lebih baik lagi. Bagaimana kami bisa mentransferkan ilmu yang kami dapat sehingga pembelajaran ke depan lebih berpusat kepada siswa dan bisa membentuk karakter yang lebih baik lagi kepada anak didik kami. Mungkin itu dari kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Kepada Bunda kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada hari ini. Saya langsung tutup dulu dari calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wali santri Bapak pengajar praktik dan ibu pengajar praktik serta ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah acara diskusi kita dan saran pandang tentang aset-aset yang ada di SDIP Rumah ini. Harapan kita bersama kita mampu berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan di SDIP Rumah yang lebih berkualitas. Baik, kita mau memasuki acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita masuki acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Eko. Ustaz Eko mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk meminta berkahan dari acara yang sudah kita laksanakan bersama-sama mohon ampun kepada Allah SWT. Mohon kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afin wa hamdan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut
اللهم هون علينا في شفرة الموت ونجاة من النار والعافية من الحساب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وكل تسلم يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء كما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan berakhirnya doa, maka berakhirnya acara kita pada pagi menjelang siang ini. Marilah kita akhiri dengan membacakan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda Wali Santri yang telah hadir pada hari ini, Ustaz dan Ustazah, Bapak PP, Bapak Rinto Agustian dan Ibu Indah Purnamasari yang telah hadir dan membersamai kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya selaku pengantar acara, apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mari kita bersama-sama mohon ampun. Saya akhiri dengan kisah biluhat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir yaitu sesi foto bersama. Kami mohon kesediaannya kepada kepala sekolah, bapak pengajar praktik, bunda-bunda, wali santri dan ustaz-ustazah untuk mengambil tempat karena kita akan mengadakan sesi foto. Silakan bunda, ustaz-ustazah untuk anak-anak juga di depan. Silakan. Ayo bunda. Ya bunda, mohon kesediaannya untuk ini. Itu berdiri di belakang. Ya sini nggak apa-apa bunda. Ya.